Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsa Syahidah, NIM 19423029. Saya di sini akan mereview dan membandingkan dua jurnal yang berbeda. Jurnal pertama yang berjudul Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim yang dipublikasikan pada tahun 2014 dan ditulis oleh Zulfikar Al-Kautsar dan Mary Indra Hapsari. Yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Maka dari itu, Indonesia menjadi negara yang potensial bagi para pelaku bisnis untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Karena Indonesia memiliki jumlah populasi yang sangat besar dengan karakteristik konsumen yang bervariasi. Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya mengenai cara-cara berkonsumsi yang baik. Islam membagi konsumsi menjadi dua, yaitu konsumsi untuk kebutuhan diri sendiri dan konsumsi untuk kebutuhan sosial. Serta Islam mengajarkan umatnya untuk berkonsumsi dengan cara menjauhi produk-produk yang haram, tidak kikir, dan tidak tamak. Namun, fenomena yang terjadi saat ini sangat bertolak belakang dengan bagaimana seharusnya seorang muslim berkonsumsi. Informasi gaya hidup dan tren yang sangat mudah untuk diakses menjadikan konsumen muda kini memiliki penafsiran bahwa trenan gaya hidup di media massa tersebut harus diikuti karena menyangkut penerimaan mereka di lingkungan tempat mereka bergaul. Hal tersebut dalam ilmu psikologi disebut dengan konformitas. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dampak dari implementasi pemahaman konsumsi Islam pada perilaku konsumsi konsumen muslim. Konsumen muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya. Berdasarkan latar belakang yang sudah uraikan di atas, maka rumusan masalah pada jurnal ini adalah bagaimana implementasi pemahaman konsumsi Islam pada konsumen muslim. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan strategi dengan jenis studi kasus deskriptif. Dalam jurnal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada objek penelitian. Hasil dan pembahasan dapat diambil dari jurnal ini adalah mahasiswa program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga merasakan perbedaan pada perilaku konsumsi mereka kini dengan perilaku konsumsi mereka saat belum mengetahui teori konsumsi Islam, yakni lebih memperhatikan kehalang produk yang akan dikonsumsi baik berupa sifat zatnya, cara pengolahan produk, dan cara memperolehnya. Kemudian, proporsional dalam berkonsumsi, yakni dengan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan utama daripada memuaskan keinginan yang merupakan dorongan hawa nafsu. Penyusunan prioritas kebutuhan juga menjadi cara bagi mahasiswa untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk segera dipenuhi. Perbedaan yang terakhir adalah konsumsi sosial. Para mahasiswa menyadari pentingnya redistribusi harta melalui infak atau sedekah. Jurnal kedua yang berjudul Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ditinjau dari tingkat religiusitas, yang dipublikasikan pada tahun 2015 dan ditulis oleh Yolanda Hani Putriani dan Atrina Sofawati. Yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah manusia pada dasarnya membutuhkan konsumsi untuk bertahan hidup, di mana semakin tinggi kebutuhan, konsumsi juga akan bertambah. Konsumsi Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya atau pendapatan untuk hal-hal yang efektif. Hubungan antara religiusitas dengan keputusan pembelian adalah individu yang religiusitasnya tinggi cenderung kurang impulsif ketika membuat keputusan pembelian. Konsep religiusitas terdapat 5 dimensi keberagaman sesuai dengan Islam. Pertama, keyakinan, yaitu menunjuk pada tingkat keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran agamanya. Kedua, praktik agama, yaitu menunjuk pada kepatuhan seorang muslim dalam mengajarkan ritual agama. Ketiga, pengalaman, di mana akhlak yang menunjuk pada perilaku yang dimotivasi oleh agamanya. Keempat, pengetahuan agama mengacu kepada sejauh mana setiap orang menguasai pengetahuan tentang agamanya. Kelima, pengamalan
mengidentifikasikan pada bagaimana seorang individu melakukan ajaran agamanya di dunia, terutama dengan manusia lain. Penelitian akan ditunjukkan pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan difokuskan pada semua program studi, yaitu Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi yang beragama Islam yang berkaitan dengan pola konsumsi Islamiyah ditinjau dari tingkat religiusitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana pola perilaku konsumsi Islami mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dalam memilih makanan halal dan thayyib ditinjau dari tingkat religiusitas. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan kualitatif, serta pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data utama dan data penunjang. Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung dari lapangan, serta data menunjang merupakan data sekunder yang berasal dari sumber tertulis, dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, internet yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga diukur dengan 5 dimensi. Pertama, keyakinan mengkonsumsi halal dan thayyib, bahwa makanan halal dan thayyib dapat membawa kebaikan dalam tubuh. Pada dimensi yang kedua, yaitu praktik agama yang berisi cara memilih makanan halal dan thayyib. Dalam memilih makanan halal dan thayyib, melihat dari label dan komposisi makanan tersebut. Selain itu, juga melihat dari cara pembuatan dan cara penyembelihan untuk hewan yang disembelih. Dimensi yang ketiga ini adalah pengalaman, merupakan keyakinan bahwa makanan halal dan thayyib berdampak pada kehidupan sehari-hari. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh pada kebiasaan sehari-hari. Jika mengkonsumsi hal-hal yang baik, maka hasilnya akan baik juga pada tubuh kita. Dimensi yang selanjutnya adalah pengetahuan agama untuk mengetahui sejauh mana memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan thayyib. Untuk dimensi yang terakhir adalah yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari di kawasan kampus Airlangga memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap sesama. Dari review kedua jurnal tersebut, maka muncullah dua perbandingan. Pertama, perbandingan pada metode penelitian. Jurnal pertama hanya menggunakan data utama saja, sehingga pada pembahasannya hanya akan mengembangkan hasil dari penelitian. Sedangkan jurnal kedua menggunakan data utama dan data penunjang, sehingga pada pembahasannya hasil penelitian yang dikembangkan akan diperkuat dengan data penunjang. Kedua, perbandingan pembahasan. Jurnal pertama membahas tentang implementasi konsumsi dalam Islam secara keseluruhannya. Namun, dalam pembahasannya masih bersifat general dan tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan, jurnal kedua membahas konsumsi dalam Islam hanya berfokus pada kehalalan dan kethayyibannya saja, tetapi pembahasannya dijelaskan dengan rinci dan mendalam. Setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk yang ingin mengetahui implementasi dari semua macam perilaku konsumsi dalam Islam, maka jurnal pertama merupakan pilihan yang sangat tepat. Tetapi, untuk orang yang ingin menerusi lebih dalam tentang implementasi kehalalan dan kethayyiban dalam perilaku konsumsi Islam, maka jurnal kedua merupakan pilihan yang sangat tepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.